Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Adinda yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar lagi dengan Bunda? Siap ya. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari kita akan belajar di pembelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 5, akan tetapi kita masuk ke subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan persiapkan juga ya alat tulis, kemudian buku paket dan juga buku catatan Ananda semua ya. Setelah Ananda menyimak video dari Bunda hari ini, Bunda harapkan Ananda dapat memahami cara menemukan informasi dari sebuah teks. Kemudian yang kedua, Ananda dapat menemukan informasi dari teks yang berkaitan dengan cuaca. Dan yang terakhir, Ananda dapat menuliskan informasi dari teks dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, Ananda Adinda semua, pasti di antara kalian ada yang senang membaca. Nah, ketika kita sudah membaca, kita pasti memperoleh sebuah informasi. Nah, Ananda Adinda tahu tidak apa itu informasi? Oke, good job. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disingkat adik Simba. Ananda Adinda masih ingat kan waktu semester 1 dulu Ananda mempelajari membuat kata tanya dengan menggunakan adik Simba ini ya, sehingga kalian dapat memperoleh informasi. Nah, Bunda ingatkan kembali ya, untuk adik Simba ini singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk kata tanya apa, untuk menanyakan sesuatu. Kata di mana, untuk menanyakan suatu tempat. Nah, kapan, untuk menanyakan suatu waktu. Kemudian siapa, untuk menanyakan seseorang atau orang. Kemudian mengapa, untuk menanyakan sebuah sebab. Dan bagaimana, untuk menanyakan suatu cara. Informasi dari suatu teks bacaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain Ananda semua harus membaca teks secara cermat. Informasi penting biasanya terdapat pada pokok pikiran dalam teks bacaan. Nah, kemudian yang kedua, Ananda menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang biasa disingkat adik Simba. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dalam teks bacaan. Informasi penting dari teks bacaan dapat kita sampaikan secara langsung atau tertulis. Jika kita menuliskan informasi penting, hendaknya menggunakan kalimat efektif. Untuk menentukan informasi dalam teks bacaan dengan baik, diperlukan latihan. Agar pemahaman kalian baik, perlu dilatih terus-menerus. Ingat ya, bahwa membaca cermat dan menjawab pertanyaan dari teks bacaan dapat mempermudah menemukan informasi. Nah, di sini Bunda akan beri contoh ya. Nah, untuk teks di sini kalian baca dengan cermat dari awal hingga akhir. Nah, dari teks tersebut kita bisa memperoleh informasi. Nah, untuk informasi yang pertama,
cuaca dapat memengaruhi kebiasaan manusia. Nah, untuk jawaban ini kita bisa membuat pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa yang dapat mempengaruhi kebiasaan manusia? Yaitu cuaca dapat memengaruhi kebiasaan manusia. Nah, kita kemudian cari lagi informasi yang bisa kita dapat. Kita buat dulu pertanyaannya. Ketika kita melihat teks selanjutnya, kita buat pertanyaan, mengapa di saat cuaca dingin kita menggunakan pakaian tebal? Nah, dari pertanyaan tersebut kita memperoleh informasi, yaitu saat cuaca dingin biasanya kita menggunakan pakaian yang tebal karena jarang berkeringat. Kemudian kita buat lagi pertanyaan sehingga kita memperoleh informasi lagi. Nah, kita buat pertanyaan, apa manfaat dari pakaian tebal? Dari pertanyaan itu kita dapat informasi lagi bahwa pakaian tebal bermanfaat untuk menahan suhu tubuh dari cuaca dingin. Nah, untuk paragraf selanjutnya kita cari lagi informasi yang bisa kita dapat. Jangan lupa kita menggunakan pertanyaan supaya mendapatkan informasi. Nah, untuk informasi yang kedua, nah kita bisa lihat lagi pertanyaan yang bisa kita buat, yaitu bagaimana keadaan badan kita ketika cuaca panas? Maka informasi yang bisa kita dapat yaitu saat cuaca panas badan akan terasa gerah dan mudah haus. Nah, untuk informasi selanjutnya kita buat lagi pertanyaan, bagaimana pakaian yang harus kita pakai ketika cuaca panas? Maka jawabannya bisa kita dapatkan informasi saat cuaca panas gunakan pakaian tipis, longgar, dan berbahan katun. Nah, kemudian kita buat lagi pertanyaan sehingga kita mendapat informasi lagi. Mengapa pakaian berbahan katun dipakai saat cuaca panas? Maka informasinya yang kita dapat yaitu karena pakaian yang berbahan katun mudah menyerap keringat. Kemudian kita buat lagi pertanyaan, bagaimana agar kita tidak merasa haus saat cuaca panas? Maka informasi yang kita dapat yaitu perbanyaklah minum air putih agar tidak merasa haus. Perlu diingat lagi ya Ananda, informasi yang kita peroleh dari bacaan dapat disajikan secara tertulis. Nah, kita dapat mengganti kalimatnya dengan memperhatikan penulisan kalimat secara efektif dan runtut. Nah, Bunda ingatkan lagi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, untuk tugas hari ini, Ananda semua mencari informasi dari teks bacaan halaman 75. Untuk yang mempunyai buku paket, bisa mengerjakannya di buku paket. Atau jika tidak cukup, bisa mengerjakannya di buku catatan. Dan Ananda yang tidak mempunyai buku paket, kerjakan di buku catatan. Ananda Adinda, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Jika ada Ananda yang masih belum paham atau masih bingung, bisa tanya sama Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah aja ya. Terima kasih banyak untuk Ananda yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Ananda Dinda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.